Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara. Di sini Mimin dari bab 1 ya, kelas 10 bab 1 keanekaragaman hayati dan penerapannya dalam kehidupan bagian asesmen yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, Gilang memelihara 3 ekor kucing dari ras berbeda, yaitu kucing Anggora, kucing Persia, dan juga kucing Himalaya. Ketiga jenis kucing tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman hayati tingkat. Jadi bisa kita lihat ya, keanekaragaman hayati kan jenisnya kan ada 3 nih. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Kalau gen itu adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup yang mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya nih keanekaragaman gen pada kucing, yaitu Felis catus yang menyebabkan adanya perbedaan warna rambut. Perbedaan ini menyebabkan adanya ras kucing, misalnya kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing Himalaya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 2, tanaman pisang berikut yang menunjukkan tingkat keanekaragaman gen dengan pisang raja adalah, jadi kalau keanekaragaman gen tadi kan keanekaragaman individu ya dalam satu jenis makhluk hidup, sehingga adanya variasi antar individu sejenis. Contohnya terjadi pada pisang raja dan juga pisang kepok. Jadi keduanya itu merupakan satu spesies yang sama, yaitu Musa acuminata. Karena adanya perbedaan susunan genetik pada spesies tersebut itu mengakibatkan adanya variasi bentuk, rasa, dan juga tekstur buah. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan gambar kedua jenis tumbuhan berikut. Keanekaragaman pada kedua jenis tumbuhan tersebut menunjukkan, jadi gambar di soal secara berturut-turut, kalau yang A itu Monstera obliqua, sedangkan yang B Monstera deliciosa. Nah, kedua tanaman ini itu keanekaragamannya jenis karena ada variasi spesies dalam satu genus, yaitu genusnya adalah genus Monstera. Jadi untuk yang nama depan ilmiah ini kan keduanya sama-sama Monstera, maka dia dalam satu genusnya sama. Spesiesnya berbeda, jadi yang satunya obliqua, yang satunya deliciosa. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 4, kentang, terong, dan tomat menunjukkan keanekaragaman pada tingkat tertentu. Kelompok makhluk hidup berikut yang menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati yang sama dengan tanaman tersebut adalah, jadi untuk kentang, terong, sama si tomat itu adalah keanekaragaman itu ya, dia tingkat gen. Kenapa tingkat gen? Karena kentang itu nama ilmiahnya kan Solanum tuberosum, kalau terong Solanum melongena, sedangkan si tomat Solanum lycopersicum. Nah, ketiganya itu sama-sama ada di genus yang sama, yaitu Solanum. Makanya tingkat keanekaragamannya adalah tingkat jenis gitu. Nah, lalu siapa yang keanekaragamannya sama-sama tingkat jenis seperti mereka bertiga? Yaitu ada pada si Rosella, si waru, dan juga bunga worawari ya. Jadi untuk waru itu dia hibiscus tiliaceus, sedangkan si Rosella hibiscus sabdarifa. Kalau yang worawari itu hibiscus Schizopetalus. Kalian bisa cek sendiri di Google. Ini namanya emang agak susah gitu. Jadi kalian cek, yang pasti ketiganya sama-sama dari genus yang sama, yaitu genus hibiscus. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 5, contoh komponen biotik berikut yang menyusun ekosistem sabana adalah, jadi ekosistem sabana itu kan ada di daerah tropis ataupun bisa juga di subtropis, yang dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, curah hujannya berkisar sekitar 250 sampai 700 mm per tahun. Lalu frekuensi turunnya hujan itu tidak teratur. Porositasnya atau perserapan tanahnya itu tinggi. Drainase atau aliran airnya berlangsung cepat.
Biasanya pada bulan sekitar Desember hingga Februari rata-rata curah hujannya itu kurang dari 60 mm per tahun. Sedangkan pada bulan Mei rata-rata curah hujannya itu lebih dari 100 mm per tahun. Nah, contoh ekosistem sabana di dalamnya itu ada apa aja? Seperti contohnya pohon aksia dan juga palem. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 6, perhatikan beberapa jenis fauna berikut. Fauna yang persebarannya terdapat di sebelah timur garis Weber ditunjukkan oleh angka. Jadi persebaran fauna di Indonesia itu kan dibagi menjadi 3 nih. Kalian bisa cek gambarnya, tinggal search di Google dulu udah langsung muncul fauna di Indonesia persebarannya dibagi menjadi 3 apa aja. Di situ ada gambarannya ya. Jadi bagian sebelah baratnya garis Willis itu disebut dengan oriental, yaitu meliputi wilayah Jawa, Bali dan Sumatera dan juga Kalimantan nih, jangan lupa. Kalau contoh fauna yang ada di sana itu adalah alap-alap dahi putih, kemudian orang utan. Gajah Sumatera itu udah pasti ya masuk di sana. Kemudian ada juga jalak Bali. Kalau daerah yang berada di sebelah timur garis Weber disebut dengan Australian, yang wilayahnya sekitar Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna yang biasanya ada di sana adalah landak Papua, burung cendrawasih nih ya udah pasti, dan juga si kuskus. Kalau daerah yang terletak di antara garis Willis dan Weber yang bagian tengah itu disebut dengan daerah peralihan yang wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya lah. Contohnya adalah si rongkong dari Sulawesi, kemudian Komodo dan juga Maleo. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 7, pada 3 Mei 2019 pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang bisa disebut dengan LIPI. Nah, dia di sana resmi membuka kebun raya Indrokilo. Nah, kebun raya ini memiliki koleksi berbagai jenis tumbuhan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Selain itu, kebun raya tersebut juga dapat membuat pengunjung makin mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki nilai. Yang pertama di situ koleksi ya, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Nah, karena banyak orang-orang yang terhibur melihat keindahannya, maka bisa dikatakan kebun raya ini bisa dijadikan sebagai nilai estetika. Kemudian ada kata-kata bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti nilai religius. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 8, aktivitas berikut yang termasuk pemanfaatan makhluk hidup secara bijaksana adalah yang A, mengkonsumsi telur puyuh untuk kesehatan tubuh. Sebentar, kayaknya bukan deh ini, bukan. Yang B, menggunakan gading gajah untuk membuat ukiran. Ini udah pasti eksploitasi ya yang B ini. Yang C, menangkap anak-anak ikan sebagai sumber pangan. Ini jangan nih. Harusnya kalau memang menangkap ikan itu harus cari yang dewasa. Kalau anak-anak itu harusnya dilepaskan atau dibiarkan hidup dulu supaya berkembang biak. Lalu yang D, memelihara sapi untuk diambil daging dan susunya. Normal sih ini, gak ada yang berlebihan. Yang E, menebang pohon jati secara maksimal untuk bahan bangunan. Ini enggak nih, secara maksimal kan enggak boleh. Jadi menurut Min di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 9, pelestarian keanekaragaman hayati harus sesuai dengan prinsip ketahanbalikan. Nah, pernyataan yang tepat mengenai prinsip tersebut adalah, jadi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati itu ada 4 prinsip ya. Yang pertama, daya toleransi. Maksudnya, keanekaragaman hayati memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kedua adalah in optimum, yaitu semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum hingga pemanfaatannya harus di bawah optimum. Jadi nggak boleh nih eksploitasi berlebihan.
Yang ketiga, faktor pengontrol, yang artinya keseimbangan lingkungan harus tetap dijaga, dikontrol, dan dikendalikan. Dan yang keempat adalah prinsip ketahanbalikan, artinya kelestarian plasma nutfah harus terus dijaga agar keanekaragaman hayati tidak boleh punah. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 10, kawasan konservasi berikut yang berupa suaka alam untuk melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut adalah, jadi ini adalah cagar alam ya. Cagar alam itu kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan khas di tempat tersebut. Contohnya adalah cagar alam Bukit Kelam Sintang yang ada di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jenis flora yang biasa ditemukan di sana meliputi ada merantai, tengkawang, kebas-kebas, dan berbagai jenis anggrek. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.